Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sampai kepada rukun yang ke-9, yaitu tumakninah. Rukun sholat yang nomor 9 adalah tumakninah. Tumakninah itu adalah diam sejenak, sekadar subhanallah, sekadar bacaan subhanallah. Tumakninatun fi kullin minar ruku' was sujudaini wal julus bainahuma wal i'tidal. Di dalam rukun sholat yang bernama ruku', yang kedua sujud, baik sujud pertama ataupun sujud kedua, kemudian duduk di antara dua sujud, dan i'tidal. Di dalam 4 rukun ini kita diwajibkan untuk tumakninah. Ketika kita rukuk maka harus diam sejenak. Ya, diam sejenaknya ini supaya bisa dibedakan antara orang itu rukuk atau melakukan rukun setelahnya. Ketika dari berdiri, selesai membaca surat, kemudian kita rukuk, Allahu Akbar, diam, sekadar subhanallah, paling 1 detik. Kemudian baru boleh kita berdiri lagi, i'tidal. Tidak boleh kemudian sebagaimana yang di video-video itu taraweh ekspres, mereka si makmumnya itu berdiri Allahu Akbar, sami Allah. Ini kan tidak ada jeda, ya. Artinya dia itu ketika rukuk tidak berhenti, langsung dia itu apa? Naik ke atas. Rukuk itu batasannya apa? Batas maksimal rukuk adalah ketika telapak tangan kita telah memegang lutut. Ya, itu batasan rukuk. Kemudian punggung kita luruskan. Nah, umpama ada orang yang rukuknya lebih dari ini, ya, berarti lebih turun lagi, atau bahkan telapak tangannya menyentuh betis atau mata kaki, sah tidak rukuknya? Sah, tetapi kena hukum makruh. Nah, orang rukuk Allahu Akbar sampai turun ke bawah, belum berhenti, langsung naik lagi sami Allah, gitu ya. Jadi tumakninahnya diganti apa? Diganti turun ke bawahnya tadi. Maka ini rukuk dikatakan tidak sah. Kenapa? Karena rukuknya itu tidak tumakninah. Bisa dipaham? Walau kana fi naflin, walaupun ini orang sholatnya sedang sholat sunnah. Ketika orang sedang sholat sunnah, rukuk harus ada tumakninah. I'tidal sami Allahu liman hamidah harus tumakninah. Dalam sujudnya harus tumakninah. Duduk di antara dua sujud pun harus tumakninah. Wadhabituha, kemudian patokan tumakninah itu seperti apa? Patokan tumakninah adalah antastaqirra a'dha'uhu, seluruh anggota tubuh ini orang yang sholat diem, anteng, ya, diem, anteng. Rukuk itu tangan di mana? Telapak tangan ada di lutut, gitu ya. Maka ketika itu telapak tangannya juga di sana, diem di sana, gitu. Tidak sami Allahu liman hamidah kemudian tangannya masih gini-gini, ya kan? Langsung dia sujud. Maka ini orang yang i'tidal dianggap tidak sah. I'tidalnya tidak sah. Nah, karena apa? Dia itu belum anteng. Seluruh anggota badannya disuruh diam, anteng, sekadar subhanallah. Gitu ya.
Antastaqirra a'dha'uhu, seluruh anggota badannya itu diem anteng, bihaitsu yanfasilu man taqala ilaihi amman taqala anhu, sekiranya bisa dipisah antara rukuk dengan rukun yang setelah rukuk, yaitu i'tidal. Bukan Allahu Akbar sami Allah. Nah, ini kan tidak ada anteng-antengnya sama sekali. Maka ini orang yang sholat dikatakan tidak sah, karena rukun daripada rukun-rukunnya sholat yang bernama tumakninah itu tidak terpenuhi. Itu tumakninah. Rukun yang ke-10 adalah tasyahud akhir atau membaca doa tahiyat akhir. Doa tahiyat akhir, at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah, sampai syahadat itu termasuk rukun qauli, rukun ucapan yang bersifatnya ucapan. Kalau rukun qauli, rukun yang bersifat ucapan, ini syaratnya adalah isma' nafsih, telinga kita sendiri harus mendengarnya. Kalau kita membaca tahiyat di dalam hati saja, maka tahiyat kita tidak sah. Kalau tahiyatnya tidak sah, padahal ini merupakan rukun, maka sholatnya pun dianggap tidak sah. Kalau hanya gerakan bibir tanpa muncul suara, bagaimana, boleh atau tidak? Madhab Syafi'i mengatakan tetap tidak boleh. Harus disuarakan, dimunculkan suaranya sekira telinga dia sendiri sudah bisa mendengar. Tapi ingat, ketika kita mensuarakan rukun qauli kita, jangan sampai orang sebelah kanan, kiri, depan, belakang kita terganggu dengan suara kita. Tasyahud akhir, minimal membaca tasyahud akhir itu bagaimana? Minimal membaca tasyahud akhir adalah at-tahiyyatu lillah, salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, salamun alaina wa ala ibadillahis salihin, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Itu minimalnya. Sedangkan yang kita baca selama ini itu adalah sigot yang maksimal, ya, yang sudah ada tambahan at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Tambahan as-sholawatut thayyibatu hukumnya sunnah. Ya, yang minimalnya salamun alaika, kalau kita membaca assalamu alaika, menambahkan alif lam itu hukumnya juga sunnah. Ya, menambahkan itu hukumnya sunnah. Nah, dalam tahiyat akhir ini kita harus benar-benar memperhatikan tasydidnya. Jangan sampai kita satu tasydid dari bacaan tahiyat hilang. Sebagaimana Fatihah, iyyaka na'budu dibaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tasydid satu dihilangkan, maka menjadi Fatihahnya tidak sah. Kalau dalam tasyahud satu tasydid saja hilang, maka tahiyatnya dianggap tidak sah. Maka ketika kita dulu mesantren, sebelum ngaji kita mesti membaca Al-Fatihah dan tasyahud. Supaya apa? Supaya betul Fatihah kita, supaya betul tasyahud kita. Kalau Fatihah, tasyahud dan rukun qauli lain itu sudah betul, insya Allah sholatnya sah. Ya, tidak tidak salah lagi. Nah, coba kita bareng-bareng membaca tasyahud akhir sampai syahadat, ya. Tasyahud akhir wajibnya hanya sampai syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sampai situ itu yang wajib, ya. Itu namanya tasyahud akhir atau tahiyat akhir. Mangga bareng-bareng kita membaca tahiyat akhir.
At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bacanya harus benar, jangan sampai yang pendek kita panjangkan, yang panjang kita pendekkan. Assalamu alayka ayyuhan, salah, K-nya itu pendek. Assalamu alayka ayyuhan, nun ada tasdidnya, nggak boleh ayyuhan nabiyyu, nggak bisa. Nabiyyu ada tasdidnya, kalau kita membaca ayyuhan nabi wa rahmatullah juga salah. Ya, coba kita ditalkin ya. Saya baca kemudian diikuti, diperhatikan tasdid panjang pendeknya. Bismillahirrahmanirrahim. Mangga. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Ulangi sedikit-sedikit. At-tahiyyatul, jangan at-tahiyyatul, at-tahi itu tasdid ya, harus ada. At-tahiyyatul, ayo. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, itu kita jaga tasdid panjang pendek di dalam at-tahiyat atau tahiyat akhir, supaya tahiyat akhir kita sah. Kalau tahiyat akhirnya sah, maka sholat kita insya Allah juga sah. Wa yusannu likullin, dan disunahkan menambahkan ziyadah al-mubarakatus sholawatut thayyibatu
hukumnya itu sunnah, ya. Kenapa tahiyat ini diwajibkan? Asal usul daripada diwajibkannya tahiyat itu adalah hadis yang siapa itu namanya Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud itu ketika tahiyat akhir beliau itu mengucapkan assalamu alallah qabla ibadih, assalamu ala Jibril, assalamu ala Mikail, assalamu ala fulan, mengucapkan seperti itu di dalam tahiyatnya. Kemudian Rasul mendengar dan membenarkan. Rasul mengajarkan kepada Ibnu Mas'ud, la taqulu assalamu alallah. Ketika tahiyat jangan mengatakan assalamu alallah. Kenapa? Karena Allah itu zat yang maha salam. Walakin kulu, akan tetapi katakanlah engkau wahai Ibnu Mas'ud, at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah sampai akhir. Ya. Ini kewajiban daripada membaca tahiyat. Nah, kemudian kenapa disunahkan menambahi al-mubarakatus sholawatut thayyibatu? Kenapa disunahkan menambahi itu? Karena asal usulnya adalah ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam bermi'raj. Mi'raj itu naik ke Sidratul Muntaha. Kalau Isra itu perjalanan dari Makkah Mukarramah ke Masjidil Aqsa, dan Mi'raj itu dari Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntaha. Nah, ketika di malam Isra, Rasul sallallahu alaihi wasallam naik bersama malaikat Jibril. Ketika di satu tempat, malaikat Jibril itu tidak bisa menembus tempat tersebut karena itu dihadang oleh cahaya. Nah, dihadang oleh cahaya dan malaikat Jibril gak bisa nembus sampai sana. Fawaqafa Jibril, kemudian malaikat Jibril itu terdiam di sana, terhenti di sana. Walam yasir ma'ahu, Rasul sendirian. Kemudian Rasul menengok belakang, loh malaikat Jibril kok berhenti di sana. Malaikat Jibril kemudian diajak oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, atatrukuni asir munfaridan, Jibril, kenapa engkau tinggalkan aku? Masa aku jalan sendirian? Kata Rasulullah. Jibril kemudian mengatakan, wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum. Kami atau saya malaikat Jibril itu punya derajat khusus. Derajat hanya sampai sini saja gitu loh. Tidak bisa lagi naik lebih daripada ini, kata malaikat Jibril. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap kekeh ngajak malaikat Jibril, sir ma'i. Ayo Jibril, jalan bareng saya. Nah, ketika jalan bareng baru satu langkah, malaikat Jibril itu seakan-akan hangus. Setelah hangus karena kena cahaya tadi, kemudian mengecil, meleleh, hatta sara qadral usfur, sampai malaikat Jibril itu kecil seperti usfur, burung pipit kecilnya itu. Kemudian malaikat Jibril memberi isyarah kepada Nabi untuk sudahlah tinggalkan saya, kamu jalan sendiri. Akhirnya Rasulullah jalan sendiri naik ke atas sampai Sidratul Muntaha. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai ke Sidratul Muntaha, kemudian mengucapkan salam kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Itu ucapan Rasul ketika sampai mana? Sidratul Muntaha. Kemudian dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Semoga keselamatan tetap ke atas engkau wahai Nabi. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mendapatkan salam dari Allah, Rasul masih ingat kepada umatnya.
oh umatku bagaimana? Kemudian Rasul menjawab lagi, jangan hanya saya yang mendapatkan keselamatan, tapi umatku juga pun berhak mendapatkan keselamatan. Rasul mengucapkan, assalamu alaina wa ala ibadillahis shalihin. Keselamatan juga semoga tercurah limpahkan kepada umatku, mereka orang-orang yang soleh. Jadi umat Rasul yang bakal selamat siapa? Orang-orang yang soleh. Apa itu definisi soleh? Definisi soleh itu adalah orang yang hablum minallah baik, hablum minannas juga baik. Yang antar tali dia, hubungan dia dengan Allah itu baik. Waktunya sholat dia sholat, dia mau ngaji, dia mau sedekah, dia mau puasa, menjalankan seluruh perintah Allah, meninggalkan larangan-larangannya. Tidak hanya itu, hablum minannas, hubungan dia dengan manusia pun baik. Tidak ada tetangga yang nggak suka sama itu orang, ya. Senantiasa dia menjaga hubungan baik sesama tetangga, sesama manusia. Maka orang yang hablum minallah baik, hablum minannas baik, disebut sebagai orang soleh. Nah, orang yang soleh ini akan mendapatkan doa dari Rasul apa? Keselamatan. Nah, selamat dunia, selamat akhirat. Jadi tahiyat isinya itu. Nah, ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab atau menyertakan juga ibadillahi sholihin, kemudian seluruh penghuni langit yang mendengar salamnya itu mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, ini asal usul daripada segot tahiyat. Apa ingat nggak? Asalnya Rasul dulu ketika sampai Sidratul Muntaha, Rasul mengucap salam kepada Allah dengan ucapan at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Dibalas, dijawab oleh Allah dengan apa? Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dan Rasul ingat umatnya, kemudian menyertakan umatnya yang saleh dengan apa? Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Kemudian penghuni langit mendengar itu, kemudian penghuni langit ngapain? Membaca syahadat kepada Allah, syahadat kepada Rasulullah dengan ucapan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, kemudian boleh enggak kita mengganti lafaz-lafaz yang ada pada tahiyat akhir? Contoh, umpama at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah, assalamu alaika ayyuhan nabi. Nabi kita ganti dengan ayyuhar rasul gitu. Boleh enggak? Atau wa asyhadu anna Muhammad, Muhammad kita ganti dengan wa asyhadu anna Ahmad Rasulullah gitu. Boleh tidak? Anna Muhammad Rasulullah kita ganti Nabiyullah itu. Tidak, ya. Ulama mengatakan tidak boleh kita mengganti lafaz daripada tahiyat. Udah lafaznya seperti itu, tidak boleh kita ganti-ganti. Nah, kemudian ada kesunahan untuk menjaga tasdidnya tadi. Kalau ada orang yang membaca asyhadu alla ilaha illallah dibaca dengan wa asyhadu an la ilaha illallah, atau wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, sah atau tidak tahiyatnya? Ulama mengatakan tidak sah. Kenapa? Karena di sana ada tasdid yang harus kita baca.
Harusnya alla ilaha malah dibaca an la ilaha. Muhammadar Rasulullah dia baca Muhammadan Rasulullah. Maka tahiyatnya menjadi tidak sah. Abtala litarkihi syiddatan minhu, maka bacaan tahiyat akhirnya menjadi batal karena dia meninggalkan tasdid daripada tasdidnya tahiyat. Nah, dalam lafadz ayyuhan nabiyyu, ya-nya itu kita boleh ganti menjadi hamzah. Ayyuhan nabiyyu, nabi jadinya, bukan nabi tetapi nabi, karena nabi itu asal usulnya dari kalimat naba'a yanba'u nabi, orang yang memunculkan khobar, mendatangkan atau orang yang memberi kabar. Ya, dari kata naba'a, maka ya-nya boleh kita ganti menjadi hamzah, tapi kebanyakan kita tetap ya, ayyuhan nabiyyu. Nah, itu tasyahud akhir termasuk rukun qauli, maka kita harus baca. Tidak boleh 1-2 huruf kita ganti, bahkan kalau kita hilangkan menjadi tahiyatnya nanti tidak sah. Kemudian yang ke-11, rukun salat yang ke-11 adalah salatun 'alan nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba'dahu. Membaca sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam setelah tahiyat akhir. Ya, baca sholawat kepada Nabi minimal Allahumma sholli ala Muhammad, itu minimal. Sayyidina itu hukumnya sunnah. Hukumnya apa? Sunnah. Minimalnya Allahumma sholli ala Muhammad, itu minimal. Kalau mau kita tambahkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, hukumnya sunnah. Atau kita sertakan sholawat Ibrahimiyah, kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Sholawat Ibrahimiyah ketika kita sertakan dalam tasyahud akhir, kita akan mendapatkan hukum sunnah. Kalaupun kita cepat-cepat, udah cukup sampai sholawat aja. Ya, setelah tahiyat langsung Allahumma sholli ala Muhammad, salam, assalamualaikum warahmatullah, maka sudah sah sholat kita. Nah, wala ba'sa bi ziyadah sayyidina qabla Muhammad, tidak apa-apa kita mau nambahkan sayyidina sebelum lafaz Muhammad, itu tidak apa-apa, tidak menjadikan sholat kita batal, ya. Tidak membatalkan sholat kita. Nah, wa sunna fi tasyahudin akhir du'aun ba'da ma dzukira kulluh. Setelah kita membaca tahiyat akhir, setelah kita membaca sholawat kepada Nabi Muhammad, sholawat kepada keluarga Nabi Muhammad, maka kita disunnahkan lagi untuk berdoa. Dan berdoa ketika doanya itu warid, datang dari Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka itu lebih baik, lebih bagus. Nah, kalau kita nggak hafal bagaimana, maka terserah kita mau berdoa dengan doa apa saja, min khairid dunya wal akhirah, baik untuk kebaikan dunia kita atau kebaikan akhirat kita. Bima sya'a min dini au dunyawi, doa minta dunia atau doa untuk akhirat atau agama, maka tidak masalah. Dicontohkan Allahumma rzuqni jariyatan hasna, ya Allah semoga engkau beri aku rezeki berupa hamba sahaya wanita yang cantik. Nah, ya Pak, doa Allahumma zawwijni bimra'ah jamilah. Nah,
ya Allah berikan aku rezeki istri yang cantik gitu. Ini boleh dalam sholat. Naam, di dalam sholat boleh kita berdoa untuk kebaikan dunia kita. Tapi kalau kita berdoanya dengan bahasa non Arab jangan sampai diucapkan karena nanti bisa membatalkan. Dalam hati saja. Ya, insya Allah Allah itu sami' maha mendengar. Tsumma liyatakhayyar minal mas'alah masya'a au ma ahabba. Setelah kalian itu berdoa at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah sampai akhir, maka hendaklah kalian itu berdoa meminta permintaan apa saja atau apapun yang kalian sukai. Rawahu Muslim. Ini hadis riwayat Imam Muslim dan riwayat Imam Bukhari. Nah, tetapi doa yang sangat dianjurkan yang datang dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, doa yang diajarkan oleh Rasul itu yang lebih dianjurkan untuk kita pakai, kita panjatkan di dalam sholat kita. Riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, idza faragha ahadukum min tasyahhudil akhir, ketika kalian beres atau selesai dari tasyahud akhir, falyata'awwad billah min arba, maka hendaklah kalian meminta perlindungan kepada Allah dari 4 perkara. 1, min adzabi jahannam, kita meminta perlindungan kepada Allah dalam tahiyat akhir dari siksaan neraka api jahannam. Wa min adzabil qabri, yang kedua perlindungan dari azab kubur. Wa min fitnatil mahya wal mamat, yang ketiga fitnah hidup, fitnah mati. Dan yang keempat fitnatil masihid Dajjal, yang keempat dari perlindungan dari fitnahnya Dajjal. Nah, fitnah hidup dan mati, fitnah dari azab kubur, azab jahanam, neraka, azab kubur jelas. Fitnah mahya, hidup ada fitnahnya, ada. Apa itu definisi fitnah? Fitnah itu adalah segala sesuatu yang menimpa kaum muslimin. Itu namanya fitnah. Ya, contoh kecil dari fitnah itu wanita itu mahal fitnah, tempatnya fitnah itu banyak sekali dalam diri wanita. Ada wanita bersolek, umpamanya berhijab, pakai kerudung, tapi itu bersolek pakai apa namanya? Inilah pokoknya semuanya lah, pakai apapun semua dipakai di sini. Kemudian lewat orang gitu, laki-laki pada melihatnya jadi pusat pandangan mata. Cantik sekali itu orang. Ini namanya fitnah. Gitu ya. Namanya fitnah. Ada seorang laki-laki, dia itu boncengin wanita, pacarnya atau apa gitu kan. Kemudian orang kampungnya pada tahu, itu fulan punya pacar, fulan tuh pacaran. Nah, ini fitnah ini. Sesuatu yang menimpa kaum muslimin namanya fitnah. Itu fitnah hidup. Ya, fitnah itu kita udah sebaik mungkin bertetangga, tetap aja tetangga ada yang nggak suka sama kita, itu namanya fitnah itu. Nah, fitnah mati bagaimana? Fitnah mati itu ketika kita meninggal, kemudian ada orang yang menceritakan keburukan kita. Itu fitnahnya mati. Atau ketika kita meninggal, kita terkena godaan syaitan, akhirnya kita ikut syaitan, tidak membaca syahadat pada akhir hayat kita. Itu namanya fitnah. Nah, ini minta perlindungan kepada Allah dari fitnah-fitnah tersebut. Dan fitnahnya Masihid Dajjal adalah fitnah Dajjal. Dajjal itu apa? Dajjal itu dari kata dajlun, dajjala, sesuatu yang membohongi, yang merusak, penuh dengan kebohongan, maka disebut Dajjal, pembohong. Jadi Dajjal itu tafsiran yang paling unggul bukan kok manusia raksasa, itu bukan. Ya, Dajjal itu bukan manusia raksasa, tetapi apa? Dajjal itu adalah manusia biasa tapi tukang bohong. Sifat manusia. Bisa jadi si A Dajjal, si B Dajjal, si C Dajjal. Makanya sekarang ini Dajjal ditemukan di mana-mana. Gitu. Jangan sampai kita kena fitnah mereka. Artinya jangan sampai kita ngikut mereka.
ngikut jejak langkah orang-orang yang pembohong, yang dia itu tukang ngerusak hubungan manusia. Karena itu bernama Dajjal. Nah, kita insya Allah sudah pada tahu doa ini ya. Setelah kita Hamidum Majid, kita biasa membaca apa? Allahumma inna na'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya. Maka ini doa yang dianjurkan yang oleh para ulama, karena ini doa diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ketika imam kita belum selesai juga, belum salam juga, maka kita tambah doa sebanyak-banyaknya. Tidak bisa bahasa Arab, bahasa apapun yang kita bisa, tapi kita pakai hati saja. Jangan sampai kita ucapkan. Wa yukrahu tarkuhu, bahkan ketika kita tidak mau berdoa meminta perlindungan dari 4 perkara tadi, kita akan terkena hukum makruh. Nah, dan doa-doa yang warid dari Rasul masih banyak lagi. Maka nanti kita tulis tuh doa-doa, kita baca di dalam sholat kita. Nah, qala syekhuna, Syekh kita Imam Ibnu Hajar mengatakan tukrahu sholatu 'alan nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba'da athiyatit tasyahhud. Ketika kita membaca sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kita membacanya setelah doa dalam tasyahud, maka hukumnya makruh. Nah, sunnahnya bagaimana? Sunnahnya setelah selesai tasyahud, kemudian selawat, selesai selawat barulah kita membaca doa. Dan rukun yang ke-12 adalah duduk ketika tasyahud akhir. Tadi membaca tasyahud, sekarang duduknya. Duduk tasyahud akhir hukumnya wajib. Duduknya bagaimana? Terserah. Mau duduk bersila murabba, atau kita duduknya iftirash, atau duduknya tawarruk, atau duduknya kita iqa', duduk begini. Boleh ya. Tidak menjadikan sholat kita batal. Duduknya selonjoran kaki boleh tidak? Boleh, tidak masalah. Yang penting duduk. Tetapi ada kesunahan. Duduk yang disunahkan ketika kita tasyahud akhir, setelah tasyahud kita langsung mau salam, maka duduknya sunnah adalah tawarruk. Tawarruk itu bagaimana? Duduk sebagaimana iftirash, tahiyat awal, cuman kaki yang sebelah kiri kita masukkan di bawah kaki kanan, kemudian pantat kita langsung menempel ke lantai. Nah, itu duduk tawarruk adalah duduk yang disunnahkan ketika kita tasyahud akhir. Fala yatawarraku masbukun fi tasyahudi imamihil akhir wala man yasjudu li sahwin. Nah, orang yang dia itu statusnya sebagai makmum masbuk. Makmum masbuk adalah makmum yang kurang atau terlambat dari imamnya. Imam setelah salam dia mau berdiri menyempurnakan rakaatnya. Ini makmum yang masbuk tidak disunnahkan duduk tawarruk. Maka duduknya si masbuk tadi apa? Iftirash. Kenapa? Karena setelah tasyahud akhir dia tidak langsung salam, dia mau berdiri lagi. Paham? Begitu juga orang yang tasyahud akhir, setelah tasyahud akhir mau sujud sahwi, maka itu orang walaupun tasyahud akhir tetap tidak disunahkan tawarruk, disunahkannya adalah iftirash. Karena setelah tasyahud akhir dia tidak salam, tetapi mau sujud sahwi. Masih ingat definisi iftirash dan definisi tawarruk? Ingat tidak? Kalau iftirash itu adalah duduk yang tidak diakhiri dengan salam. Kalau tawarruk adalah duduk yang diakhiri dengan salam.
Wa huwa kal iftirash lakin yukhrid yusrahu. Duduk tawarruk adalah duduk yang seperti iftirash, tetapi kaki kirinya dikeluarkan, dimasukkan di bawah kaki kanan, kemudian warik atau pantatnya itu langsung ditempelkan bil ardi, tempelkan di lantai. Nah, ketika seseorang itu duduknya tawarruk, disunnahkan wad'u yadaihi fi qu'udi tasyahhudaihi ala tarfi rukbataihi. Sunnahnya apa? Meletakkan kedua telapak tangan kita di sini, di paha yang mendekati lutut. Bihaitsu tasamathu ru'usul asabi. Sekiranya lutut dengan sini puncak atau ujung jari ini sejajar. Kalau diginiin tuh sama gitu. Nah, ini sejajar dengan apa? Dengan lutut. Ini hukumnya sunnah. Nasyiran asabi'ahu yusrah. Tangan yang kiri itu dibuka. Tangan yang kiri ma'adhammin laha, dibukanya terus dirapatkan. Bukan begini. Ya. Ini dibuka tapi dirapatkan. Wa qabidun asabi'ahu yumnah illal musabbihah, dan tangan yang kanan itu menggenggam kecuali jari telunjuk. Dari awal ketika kita bangun dari sujud mau tahiyat akhir, langsung tangan apa? Begini. Ya, bukan buka semua dulu, kemudian ketika mau asyhadu alla ilallah kita genggam, tidak. Dari awal sunnahnya apa? Tangan yang kiri langsung dibuka, kemudian rapet. Tangan yang kanan langsung menggenggam kecuali jari telunjuk dari awal. Nah, nanti ketika asyhadu alla ilaha illallah itu langsung diangkat. Gitu ya. Diangkat. Bikasril ba'ib wahiyya allati talil ibham fayursilaha, kecuali jari telunjuk itu dibiarkan ya, tidak digenggamkan juga. Jadi bukan seperti ini dulu kemudian digenggam atau digenggam semua baru di ini, bukan. Dari awal ini tidak digenggam, jari telunjuknya tetap begini ya. Wa sunna raf'uha, disunnahkan untuk mengangkat jari telunjuk ini ma'a imalatiha qalilan. Imalah itu apa? Bengkok ya. Dibengkokkan sedikit. Li alla takhruj an sammatil kiblati inda hamzati illallah. Ketika kita membaca illallah, ke hamzahnya itu i ya. Ketika illallah langsung diangkat. Ya, ketika asyhadu alla ilaha illallah langsung diangkat. Dan ini diangkat tidak langsung turun. Kalau madzhab Hanafi setelah diangkat langsung turun lagi. Kalau Syafi'i tidak, diangkat udah tetap diangkat aja. Turunnya kapan? Turunnya ketika salam assalamu alaikum barulah turun. Kalau tahiyat awal, maka turunnya kapan? Ketika selesai tahiyat dia mau berdiri barulah turun. Ya, madhab Syafi'i ketika illallah ini jari telunjuk diangkat lil ittiba, karena mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan disunahkan lagi idamatuhu, mendawamkan untuk diangkat senantiasa di atas gini. Ya, fala yadauha bal tabqa marfu'atan ilal qiyam awis salam. Dia tidak melepasnya kecuali dia hendak berdiri ke rakaat ketiga atau dia salam. Itu tahiyat dalam madhab Syafi'i. Wal afdalu, kemudian yang paling utama adalah qabdul ibhami bijan biha. Jari ibu jari ini gimana? Lebih afdalnya, lebih utamanya adalah menggabungkan qabdul ibham bijan biha, atau menggabungkan dengan ditaruh di sebelah daripada jari telunjuk. Taruh sebelahnya sini, nempel ya. Taruh sebelahnya.
bi an yad'a ra'sal ibham inda asfaliha ala harfi rohati. Harfi ini berarti ya, di bawah sini. Di bawah jari telunjuk. Ujung jari ibu jari ini itu ditaruh di bawahnya. Nah, begini. Ka'akidi falas wa khamsin, sebagaimana bilangan 53. Ini 5 ya, 5 itu kan begini, 5 kemudian 3 begini ya. Ini lebih afdalnya. Walau wada'al yumna ala ghairi rukbati yushiru bisababatiha hina idin. Walau wada'al yumna ala ghairi rukbah yushiru bisababatiha hina idin. Wala yusannu raf'uha kharijas shalah inda illallah. Mengangkat jari telunjuk ketika illallah itu hanya di dalam sholat saja. Kalau kita membaca syahadat di luar sholat, maka tidak ada kesunahan mengangkat jari telunjuk. Asyhadu alla ilaha illallah di luar sholat itu tidak ada kesunahan. Jadi disunahkan mengangkat jari telunjuk ketika illallah hanya dalam sholat saja. Wasunna nadrun ilaiha, disunahkan lagi ketika kita ngangkat jari telunjuk, pandangan mata kita langsung fokus ke jari. Ya, ketika kita sholat senantiasa pandangan kemana? Ke tempat sujud, itu asalnya. Kecuali satu, yaitu ketika kita mengangkat jari telunjuk, maka pandangan kita fokusnya ke sini. Asyhadu alla ilaha illallah, langsung fokus ke sini. Qasrun nazar ilal musabbihah hala raf'iha walau masturatan binahwi kamin, walaupun jari telunjuk kita tertutup dengan ini lengan, atau wanita itu tertutup dengan mukena kan ya, umpama tertutup dengan mukena tetap dilihat gitu. Walaupun jari telunjuknya tertutup dengan lengan baju atau dengan mukena dan lain sebagainya. Wa tsalita asyaraha, rukun salat yang terakhir adalah taslimatun ula, membaca salam yang pertama, assalamu alaikum. Bacanya ya, ini hukumnya wajib. Sedangkan nengok kanan kiri hukumnya sunnah. Dan yang wajib hanya salam pertama saja sampai mimnya alaikum, assalamu alaikum, langsung lari, sah salat kita. Ditambah warahmatullah hukumnya sunnah, wa barakatuh hukumnya sunnah. Nah, assalamualaikum saja tanpa nengok kanan kiri maka sudah sah. Wa yukrahu alaikumussalam. Nah, sekarang kalau ada orang salam tetapi menggunakan alaikumussalam dibalik, assalamualaikum dibalik menjadi alaikumussalam, maka sah tetapi hukumnya makruh. Wala yujzi salamun alaikum. Kalau ada orang salam salamun alaikum maka tidak sah ya. Salamun alaikum tidak sah. Atau salamullah au salami alaikum itu juga menjadi sholatnya tidak sah. Nah, kalau ada orang salam salamu alaikum, salamu alaikum, kan banyak tuh. Ketika selesai hamidum majid, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, tidak assalamualaikum. Sah atau tidak? Tidak sah. Menurut Mu'tamad Syafi'i, orang yang salam seperti itu hukumnya tidak. Pernah mendengar gak imam assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, itu sholatnya tidak sah. Harusnya bagaimana? Assalamualaikum. Karena dalam salam itu ada satu tasydid, yaitu yang ada pada sin. Assalam harus ditasydidkan. Kalau hilang tasydidnya menjadi salamualaikum, maka sholatnya nanti tidak sah. Loh, kalau begitu selama ini sholat saya tidak sah dong. Nah, sholat saya nggak sah, berarti harus mengqadha semua. Tidak.
Kemarin-kemarin Bapak Ibu udah tahu ilmunya belum? Kalau belum tahu ilmunya, insya Allah sah, tidak wajib mengqadha ya, tidak wajib mengqadha. Tapi kalau sudah tahu ilmunya, sengaja mengatakan Assalamualaikum warahmatullah, tidak Assalamualaikum, maka baru dikatakan apa? Tidak sah. Harus diulang lagi. Kalau sudah salam, kok salam? Ulang Assalamualaikum. Nah, wa sunnah taslimatun tsaniyah. Nah, untuk salam yang kedua itu hukumnya sunnah. Walaupun imam tidak mau salam yang kedua, ya, walaupun imam hanya salam pertama saja, maka makmum pun itu tetap disunnahkan untuk salam yang kedua. Tetapi ketika ada orang, ya, sholat, umpama dia sendirian sholatnya, salam yang pertama Assalamualaikum warahmatullah, kemudian dia berhadas, umpamanya kentut, langsung kentut, setelah kentut dia malah lanjut salam yang kedua, maka batal, sholatnya menjadi batal. Harusnya kalau dia sudah salam pertama kemudian dia batal kentut, ya, kentut kemudian batal sholat, udah beresin gitu, tidak usah salam yang kedua gitu. Kalau dia itu lanjut maka tidak sah. Sama halnya seperti ketika sholat, kemudian kita itu berkesunahan untuk sujud sahwi, umpamanya kita lupa, kita selesai tahiyat akhir, kemudian kita langsung salam, ya kan? Kok saya nggak sujud sahwi gitu? Boleh nggak kita balik ke sholat kemudian sujud sahwi? Boleh. Setelah saya salam, kita baru wirid, baru Allahumma antas salam wa minkas salam. Ingat, loh, saya kan harusnya sujud sahwi gitu kan? Boleh kan dia balik lagi ke sujud sahwi, artinya dia duduk, kemudian niat kembali ke dalam sholat, sujud sahwi. Pas sujud sahwi dia kentut, maka sholatnya dari awal menjadi batal. Gitu ya. Ngulangi lagi dari awal. Harus gitu. Maka ketika orang itu lupa untuk melakukan sujud sahwi, kemudian dia tidak melakukan sujud sahwi, maka ada pilihan, mau balik ke sholat ataupun tidak melakukan, karena sujud sahwi hukumnya sunnah. Wa yusannu an yukrina kullan minat taslimataini bi rahmatillah, dan disunnahkan untuk menambahkan di dalam salam wa rahmatullahi duna wa barakatuh, tidak wa barakatuh. Ada yang mengatakan nih wa barakatuh tidak disunnahkan di dalam sholat, kecuali sholatnya sholat jenazah. Kalau sholat jenazah salamnya ditambahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetapi sholat yang selain sholat jenazah tidak ditambahkan wabarakatuh. Tapi ada juga ulama yang mengatakan tetap disunnahkan untuk menambahi wabarakatuh beserta dia itu nengok kanan dan nengok kiri. Hukumnya adalah sunnah. Kemudian dalam menengok, kita ke kanan dan ke kiri, itu cukup hanya sampai kelihat pipi kanan saja. Assalamualaikum, kelihat dari belakang pipi kanan, pipi kiri pun sampai kelihat. Ini sudah cukup. Jangan sampai kita nengok kanan kiri, dada kita berpaling dari arah kiblat. Assalamualaikum sambil krek gitu. Ya kan? Maka menjadi batal sholat. Ya, karena dia sholat belum selesai, tapi dada sudah berpaling dari arah kiblat, maka nantinya tidak diperbolehkan. Nah, kemudian disunahkan lagi ketika kita salam ke kanan dan ke kiri, berniat untuk beruluk salam kepada para malaikat, beruluk salam kepada manusia ataupun jin yang mukmin. Ini hukumnya sunnah. Ada yang mengatakan kalau salam pertama niatnya adalah menjawab salamnya imam. Salam yang kedua baru kita meniatkan salam kepada para malaikat, kepada jin manusia yang mukmin. Dan disunahkan lagi salamnya para makmum
salamnya para makmum itu sunnahnya setelah salam keduanya imam. Ketika imam salam pertama, makmum belum disunahkan untuk bersalam. Nanti nunggu imam selesai salam kedua, barulah para makmum itu apa? Salam. Itu hukumnya sunnah. Kalaupun tidak seperti itu, maka itu makmum sholatnya sah, tetapi tidak mendapatkan kesunahan. Yusannu niyatul khuruj minas shalah bitaslimatil ula kharajan minal khilaf fi wujubiha. Disunahkan ketika kita selesai sholat itu niat untuk saya sudah beres sholat. Hukumnya sunnah. Ya, karena ada khilaf ya, ada yang mengatakan hukumnya wajib, ada yang mengatakan hukumnya tidak wajib. Wa an yudrijas salam. Terus salam itu sunnahnya cepat. Bukan assalamu alaikum warahmatullah, lama, panjang, enggak ada kesunahan. Kesunahannya itu cepat. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Sunnahnya itu daraj itu cepat. Wa an yabtadi'ahu mustaqbilan biwajhihi al-qiblata. An yabda al iltifat indal mim alaikum. Kapan kita nengok kanan dan kirinya? Apakah ketika assalam kita nengok kanan, assalam kita nengok kiri? Tidak. Sunnahnya apa? Ketika kita nengok kanan itu adalah kita nengok kanan itu ketika sampai alaikum, assalamu alaikum, baru ke kanan, warahmatullah, assalamu alaikum warahmatullah, ya. Memulai dia itu nengok kanan dan kiri indal mim min alaikum. Ketika mimnya alaikum dia baru mulai nengok kanan. Assalamu alaikum, nengok kanan. Kemudian selesai kalau intiha minas salam, selesai salam warahmatullah, baru kembali lagi salam lagi. Assalamu alaikum warahmatullah. Sunnahnya seperti itu. Ma'al intiha minal iltifat. Nah, itu hukumnya sunnah. Dan yang terakhir adalah tartib antara rukun dari awal sampai akhir, awal niat sampai akhir salam, itu harus dilakukan secara tartib. Kalau ada orang sholat kemudian mengacak rukunnya, maka sholatnya dikatakan tidak sah, menjadi batal. Nah, kalau mendahului rukun imam bagaimana? Boleh tidak? Mendahului rukunnya imam, insya Allah nanti ada pembahasannya, itu pembahasan sholat jamaah. Kalau rukun qauli jelas tidak membatalkan, ya, rukun qauli ya. Imam baru iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, makmumnya udah waladhdallin, ya, boleh tidak? Boleh, tidak membatalkan sholat. Atau tahiyat, imam belum selesai tahiyat, si makmumnya udah beres bacaan tahiyatnya, itu pun tidak membatalkan sholat. Tapi kalau rukun fi'li atau perbuatan, imamnya belum rukuk, makmum sudah rukuk duluan atau bahkan sudah sujud duluan, insya Allah nanti ada penjelasannya. Wallahu a'lamu bishawab. Ada pertanyaan silakan.